Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa fi asna'i dzalika. Itu ya. Sudah. Bawahnya kalau begitu. Wa hadzal kalamu yatullu alal fakhri wal khuyala'i wal i'tizazi bin nafsi walakin walillahil hamdu kanal amru ala aqsi ma yaqulu sami'atil arabu bihazimatihimun nukaroi fahanu fi nufusil arab. Wahadal kalam, ucapan Abu Jahal, kita tidak akan pulang meskipun Abu Sufyan telah selamat dengan kafilahnya. Kita akan menuju Medan Batar, tinggal di sana beberapa hari menunggu kedatangan tentara Muhammad. Kita sembelih kambing, kita sembelih unta, kita minum minuman keras, kita suruh budak-budak wanita kita menyanyi dan menari. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan didengarkan oleh orang-orang Arab sehingga mereka masih tetap menjadikan kita sebagai umat yang paling baik di antara orang-orang Arab. Ini ucapan Abu Jahal. Wa hadzal kalam, ucapan tadi yadullu menunjukkan alal fakhri, kesombongan, wal khuyalai, keangkuhan, wal i'tizazi bin nafsi, merasa mulia dengan diri mereka. Walakin tetapi walillahil hamdu, segala puji bagi Allah. Kanal amru, persoalannya, karena adalah al-amru, persoalannya ala aqsi, berada pada kebalikan, ala aksi, bertolak belakang. Ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal tadi. Sami'atil Arab, orang-orang Arab
Artinya bukan penduduk Madinah, bukan penduduk Makkah, tapi penduduk Yaman, tapi penduduk Tabuk, tapi penduduk. Nah ini jadi alhamdulillah mumpung ada. Bukan mumpung ada ya, mudah-mudahan ada terus. Ini papan tulis. Walah. Wong tua mbok jiret nganggo Nah, Jazirah Arab itu ini sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan Asir, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Aqabah. Di sebelah timur berbatasan dengan Najd yang sekarang menjadi wilayah ibu kota Saudi Arabia. Apa namanya? Ibu kota Saudi Arabia. Ayo. Riyadh. Ini Jazirah Arab. Makkahnya di sini Jeddah ya. Makkahnya di sini, Madinah di sini. Jadi kalau kita Badar di sini, kira-kira 70 km ke arah tenggara. Kalau kita menang di Badar, mereka yang tinggal di Yaman, mereka yang tinggal di Oman, mereka yang tinggal di Tabuk akan mendengar berita kebesaran kita, orang-orang Quraisy. Ini Makkah. Karena kita telah bisa memporak-porandakan kekuatan Muhammad tanpa Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata Abu Jahal kok ya. Nah ini kalau sedikit boleh saya selingi. Walah. Yang namanya Israel ini menggok ya, untuk bisa membuka mata hati kita. Yang namanya Israel itu sakmit sekian ini loh. Kegedean dilongin nah. Karena di bawahnya ada Yordania. Sekian ini. Ini Palestina, di bawahnya ada Yordania, ke sana ada Mesir, ke sana ada Libya, ke sana ada Aljazair, ke sana ada Maghribil Aqsa, ke sana ada Chad, ke sana ada itu kan golekno tambahan blabake. Ke selatan ada Sudan, ada Somalia. Tadi ya, ini ada Yordania, Libanon. Di sini ada Syria, di sini ada Yordania, ini ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Oman, ada di sini ada Abu Dhabi, ada Kuwait, ada Emirat Arab, ada Irak, ada sahohah gede ini. Oh, tambah ke sana lagi. Kita ora. Inilah mungsa
negara Saupli ini sejak saya belum lahir. Lebih dari 70 tahun. Belum pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa orang-orang Arab yang ngepung Israel dari arah utara, tadi saya sebutkan ada Libanon ya sebelah utara, ada Yordania, ada Syria, dari sebelah barat ada Mesir, ada Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maghribil Aqsa, ada Chad, ada Lahore. Dari selatan ada Saudi Arabia, ada Oman, dari sebelah timur ada Kuwait, ada Abu Dhabi, ada Emirat Arab, ada Irak, ada itu Astagfirullahaladzim, ibarat manusia itu raimu mbok dokok ngendi. Yang lebih ngeri lagi justru negara-negara seperti Yordania, negara-negara seperti Maghribil Aqsa yang kita kenal dengan Marokonya. Sebab apa? Kambing bakar. Walah sing jawab kok ngono, sing lengganan apa sing dodol kae. Hatta Mesir tanpa perasaan malu, dengan membuang harga diri mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal jelas Israel itu berdiri di tanah Palestina. Mereka caplok sejak pelopor gerakan merebut Palestina yang dipimpin oleh Ben Gurion lebih dari 70 tahun yang lalu. Itu dikuasai mereka. Kalau mereka minta bagian, akhirnya diberi bagian 15% dari wilayah yang kami jajah. Mau tidak mau, harus mau, terima juga tidak terima, harus terima. Malah akhirnya mengadakan hubungan diplomatik seperti ini. Dan yang lebih ngeri di atas itu semua, di sana di Israel itu ada salah satu masjid yang adalah masjid suci bagi umat Islam, yang kesuciannya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa. Yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan mereka yang sholat di masjid lain, termasuk masjid Taqwa. Apalagi telah cara dhewean kaya ngono kae, mbuh ganjarane pira kae. Oh. Yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Yang sholat di Masjid Al-Aqsa namanya disebut ya, namanya disebut dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil, surat ke-17, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami maka ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi maaf saya agak menggok sedikit. Kesucian Masjidil Aqsa itu, kelebihan Masjidil Aqsa itu yang melebihkan bukan kita, tetapi Allah. Tetapi Allah.
Bahkan di masjid itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah, oleh Jibril dibawa masuk ke dalam masjid. Kemudian salah seorang di antara jamaah mengumandangkan iqamah. Kemudian Jibril mempersilahkan alaihissalam kepada Rasulullah untuk menjadi imam. Dan setelah imam, maksudnya sholat selesai, kemudian oleh malaikat Jibril diajak keluar, makmum tetap di dalam. Jibril bertanya, siapa makmum kamu tadi? Ya Muhammad. Nggak tahu saya. Nah kamu ngejak pulang ya, aku ya mulai lah gitu ya. Ini kalau bahasa saya. Itu adalah para nabi yang hidup sebelum kamu. Sehingga Rasulullah disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Ini Masjidil Aqsa, masjid suci yang ketiga. Ibarat saja. Orang itu, dan ibarat saya ini mungkin kurang pas. Ibarat orang itu mempunyai istri 3, ada gede-gede bisa nunggu. Yang dua itu hidup di dalam pengayoman dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara istri ketiga itu disandera oleh orang lain, dimasukkan ke dalam rumahnya, dimasukkan ke dalam kamarnya, dizinai setiap hari tanpa ada kemampuan dari yang bersangkutan untuk bisa membela, apalagi merebut, apalagi membunuh laki-laki tadi. Siapa laki-laki yang punya istri 3? Umat Islam, kita. Saya nggak bisa menggambarkan ya. Saya tidak bisa menggambarkan Masjidil Aqsa itu dengan gambaran selain dengan gambaran yang saya sampaikan tadi. Laki-laki masuk ke dalam rumah kita, taruhlah istri kita 1, memang 1 ya Ki ya. Taruhlah istri kita 1. Dia masuk ke dalam rumah kita, kemudian memperkosa istri kita, menzinai kita, membiarkan kita tidak berani berbuat apa-apa. Dan itu berlangsung secara terus menerus selama 70 tahun. Gimana? Sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Hah? Kalau Nabi ini diarani rembes saya do madang malah tanduk kok. Saya tuh sampai kewetu ya kata-kata saya. Kok Muhammadiyah diam adalah emas. Silent is gold. Kok MTA diam. Asumtu hikmatan. Kok NU diam. Itu yang dua ya, NU Muhammad itu organisasi Islam tertua, terbesar dan paling besar andil mereka di dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Penerusnya tinggal bisa mengatakan NKRI harga.
Itu sampai saya tanya pada beberapa orang gitu di pengajian Baitul Ma'mur, apa saya itu yang budak? Apa memang tidak ada berita tentang reaksi mereka kepada Gusnya Pak Heri itu sama namanya? Lah lali loraan. Muafik. Apa yang tuli itu saya? Apa memang belum ada berita? Semuanya juga belum mendengar. Belum. Ya kalau begitu kita minal budekin begitu. Budekin itu wong sing bu. Ini ngeri. Tidak ada penjajahan yang lebih awet, lebih lama di dunia itu dibandingkan dengan penjajahan Israel kepada bangsa Arab. Saya nggak katakan Palestina. Di zaman modern tentu saja ada peperangan antar Jerman Timur, Jerman Barat, dipisah oleh benteng Brandenburg. Bisa rukun, Vietnam Utara, Vietnam Selatan bisa rukun. Korea Utara, Korea Selatan, meskipun suasananya belum diumumkan perdamaian abadi, tetapi masing-masing juga tidak berani untuk memerangi. Kashmir sudah langsung dikuasai oleh India dan Pakistan bertekuk lutut. Tapi yang ini terus itu. Kata orang Jawa, semakin lama semakin ngawang. Ini umat Islam. Selesai. Ada yang ganjel mungkin. Mosok dikatakan seperti itu. Ora trimo ya. Karena Pak Trimo tetangga saya itu dodolannya tempe mendoan. Enggak ada ya. Wahadal kalam ya dulu alal fakhri. Ucapan ini menunjukkan kepada kesombongan wal khuyala dan keangkuhan wal i'tizazu bin nafsi, merasa mulia dengan dirinya. Walakin tetapi walillahil hamdu, demi tetapi bagi Allah lah segala puji. Kanal amru ala aksi mayakul, persoalannya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Sami'atil Arabu, orang-orang Arab itu tadi ya saya sebutkan. Itu Jazirah Arabia. Bihazimatihim, dengan kekalahan mereka, an-nukaroi, yang memalukan. Fahanu, maka menjadi hinalah orang-orang Quraisy yang kafir tentu saja pada waktu itu, fi nufusil Arab, pada pribadi orang-orang Arab. Ya kalau mereka dihormati oleh orang Arab, semuanya itu memang membutuhkan untuk datang ke Makkah. Haji dan umroh itu sudah ada sebelum disyariatkan oleh Islam. Jadi mereka berkepentingan betul, meskipun sekali seumur hidup saya harus datang ke sana. Sehingga penduduk Makkah itu meskipun negerinya negeri batu yang tidak ada tanamannya, yang kata Nabi Ibrahim ayat 37 surat Ibrahim, biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan salah seorang keluargaku, Ismail dan ibunya Hajar, di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Tetapi mereka hidup mapan, hidup senang. Tamu itu setiap hari datang. Ya tadi dari Yaman, dari Oman, dari Kuwait, dari Abu Dhabi. Itu menjadi kota religius betul. Bukan wisata religius, bukan. Oh, tolong dino geger itu ya. Hotel-hotel penuh semua. Masjid-masjid kebak kabeh. Nggo nginep lagi. Terusnya
faqaddimu badran wal taqat ta'ifatani wa auhallahu ta'ala ilal malaikati anni ma'akum wasabbitul ladzina amanu saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yusaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab dzalikum fadzuqu wa anna lil kafirina adzaban nar. Surat Al-Anfal ayat 12, 13 dan 14. Waqaddimu badran, mereka menuju Badar, arah tenggara dari kota Madinah kira-kira 70 kilo. Wal taqatit ta'ifatani, ketemulah dua pasukan. Ini pasukan Islam yang dipimpin Rasulullah, ini pasukan demit, pasukan iblis, pasukan setan yang dipimpin oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Sufyan gak ikut, masih nentrem ke fikir setelah barang dagangannya selamat dari hadangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu ya, 313 orang lawan 1000. Anda bacalah, kalau saya uraikan di sini waktunya terlalu singkat. Semalam suntuk sampai Rasulullah itu tidak tidur. Ada sebuah tempat yang dibuatkan para sahabat yang agak tinggi sedikit, bukan panggung, bukan ya, luasnya cuma beberapa meter saja. Ketika Abu Bakar istirahat tidur, di mana ya Rasulullah, enggak ada. Akhirnya dia cari, betul-betul sedang melaksanakan sholat tahajud, memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peperangan yang jumlah pasukannya tidak seimbang, 1:3. Coba Anda yang senang sepak bola itu, yang satu jumlahnya 11, yang satu jumlahnya 4, terlebih itu. Padahal yang 4 itu Pele, Ramudeng ya. Ramudeng, Frank Beckenbauer tambah Ramudeng una. Hah? Ramudeng una? Ramudeng. Johannes Cruyff, bola, yo hafal ya. Bapak bangun Ramudeng itu. Itu pemain-pemain bola tahun-tahun 70-an yang saya sok-sok masih terjebak oleh jam 3 bengi ya tangi itu ya. Iya, tapi 50 tahun yang lalu akhirnya. Itu pun nongol lah, orang di TV kok. Sak kampung sing di TV kursi loro. Walah ya Allah. Allah berikan otak, berikan hati, berikan tangan, berikan mata, berikan telinga. Semuanya dikonsentrasikan di sini nih loh, pemain bola itu. Munggah sithik ra ento. Tangan melu, handball. Cuma dikonsentrasikan di sini. Bodoh banget ya. Sing nonton luwih bodoh meneh. Para ulama memberikan fatwa haram, kemarin di Baitul Ma'mur saya katakan, haram hukumnya nonton sepak bola. Haram. Apa alasannya? Bukan sepak bolanya ansi itu, pemainnya pakai celana pendek yang membuka sebagian dari paha mereka. Paha menurut jumhur ulama, paha laki-laki loh ya, itu aurat. Paha perempuan, wah, mbah buyute aurat.
Lah nek yo piye lomba renang yo do nonton, lomba bulu tangkis yo do nonton, lomba apa nah? Voli pantai lagi, innalillahi wa inna. Loh, wakil-wakil kita yang di DPR itu kok tidak protes ya? Itu bagi kami, bagi orang Islam dilarang. Dilarang. Lek kataku nyopot loh, ben digenteni karo Harun. Siapa itu? Masiko itu. Di mana kepedulian Anda kepada Islam? Wahai putra-putra terbaik bangsa ini yang kami rekoso-rekoso masang gambar kamu jam 12 bengi kudanan malah diketak karo satpam. Arab diterus-terus ke, ya kono demokrasi kok itu ya. Itu betul-betul Rasulullah semalam suntuk menangis dan Abu Bakar mengetahui apa yang dimohonkan oleh Allah. Sampai sorban beliau yang beliau kalungkan di leher dalam rangka melindungi leher dari dinginnya malam. Itu terjatuh dan Rasulullah tidak merasa dan Abu Bakar mengambilkan dan meletakkan kembali ke leher beliau. Ya Allah, kalau besok pagi itu kami kalah, latubat kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Inti kekuatan Islam itu di sini. Ini kalau saya uraikan. Kalau besok kalah 1 lawan 3, engkau tidak akan disembah orang selama-lamanya. Ini ikhtiar ini bukan hanya Allah saya Rasulullah mesti menang, enggak. Yang mempersiapkan senjata beliau, mempersiapkan baju perang beliau, mempersiapkan kendaraan beliau, mempersiapkan fisik beliau. Tadi malam itu di Baitul Ma'mur saya terangkan itu. Ada seorang laki-laki Quraisy, namanya ada yang menyebut Kildah, ada yang menyebut Kiladah bin Usaid. Itu betul-betul raksasa dalam arti sebenarnya. Tubuhnya tinggi, besar, tegak, gagah, pinter jotosan, bantingan, dan olah kanuragan yang lain. Ibnu Katsir menceritakan keraksasaan Kildah bin Usaid itu digambarkan oleh orang-orang Arab ketika itu dibentangkan kulit yang sudah kering. Saya agak lupa apa itu kulit lembu atau kulit unta, tapi lebarnya hampir sama lah. Dibentangkan kulit yang sudah kering, Kildah bin Usaid itu dipersilahkan berdiri di atasnya. Kemudian kulit kaki bagian depan 2, kulit kaki bagian belakang 2 diikat dengan tali. Kemudian tali tadi ditarik oleh 4 orang yang juga kuat. Ditarik oleh 4 orang yang juga kuat. Perhitungannya mesti dia terjatuh. Tapi tidak. Si Kildah atau Kiladah itu mengkonsentrasikan, sama dengan pemain sepak bola tadi ya, tapi dia bukan pemain sepak bola. Mengkonsentrasikan kekuatan tubuhnya ke kedua kaki dia. Akhirnya keempat tali itu putus. Keempat orangnya terjatuh, tersungkur, mencium kanvas. Oh, belum ada tinju waktu itu. Ini kekuatan Kildah bin Usaid. Nah, ceritanya Muhammad, kalau kamu bisa memenangkan
adu fisik bantingan dengan saya dan kamu bisa menang, saya akan masuk Islam. Itu dilayani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi bukan karena Nabi, bukan. Perang tadi, Allah saya Nabi kok, nanti kan sudah Allah mesti memenangkan, saya tidak. Nangis itu, apa yang akan terjadi besok pagi saya nggak tahu. Tentara yang 313 ini saya persiapkan untuk menghadang kafilah Abu Sufyan yang pulang dari Syam, membawa harta dagangan yang kemarin saya terangkan harganya 5.000 dinar uang emas. Jadi kalau diukur sama dengan 106 miliar 250 juta. Alah, itu amput-amput karo benda karo apa? Seraya-seraya itu apa? Walah. Kalau bencana itu bukan silih berganti ya, bertubi-tubi. Korupsi juga bukan silih berganti, bertubi-tubi itu. Kapan berakhir ya? Nanti kalau sudah ada virus yang memakan kertas, termasuk gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta, gambarnya yang paling rendah, pati murah, harganya berapa? Berapa? Onduwemu ya gur kaya ngono kira-kira. Enggak apa-apa gitu. Rp1.000. Lah kalau itu sudah ada virus yang makan kertas, lah duit wis ra eneng, lah lagi mandek mungkin korupsi. Ini kemenangan Rasulullah, akhirnya menang melawan Kildah bin Usaid. Bukan karena ya pertolongan Allah, iya ya pertolongan Allah ya iya, tetapi pertolongan Allah itu ma'iyatullah, karena kamu berani melawan, karena kamu mempunyai kekuatan fisik yang prima, kamu mempunyai ilmu bela diri yang tinggi, kamu bisa mengalahkan dia. Watalladzina kafaru law taghfuluna aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailata wahidah. Surat An-Nisa ayat 102. Tolong nanti dibaca. Orang-orang kafir itu ingin supaya kalian orang Islam itu lupa kepada perbekalan dan senjata kalian. Slihatikum wa amtiatikum. Lupa kepada senjata dan perbekalan kalian. Sehingga sekali pukul perang 7 hari pada tahun 1977 untuk Israel dengan segala kemampuannya mengalahkan Mesir, mengalahkan Syria. Orang-orang kafir senang kalau kamu lupa kepada persenjataan kalian dan perbekalan kalian. Kalau saya artikan dengan bahasa saya, mudah-mudahan tidak keliru. Orang kafir senang kalau kalian lupa kepada jati diri kalian. Anak-anak laki-laki itu oleh Al-Quran disebut, bukan Al-Quran, oleh orang Arab disebut abnaul harb. Abna itu anak atau generasi, harb itu perang. Anak laki-laki itu oleh orang Arab disebut abnaul harb, generasi perang. Generasi perang. Sehingga orang-orang Arab mendidik anak-anak laki-laki mereka bagaimana memainkan senjata. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami mengajari anak-anak kami menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, seperti kami mendidik anak-anak kami agar mereka menghafal ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Berjalan seiring.
ya hafal Quran, ya menguasai ilmu kanuragan. Jadi saya pernah ingatkan, paling tidak seorang pemuda Islam itu menguasai satu ilmu bela diri. Jotosan juga boleh, ilmu jotosan ya, silahkan. Kungfu juga silahkan. Pencak silat ya silahkan. Jutsu ya silahkan. Memang keberadaan seorang pemuda Islam itu abnaul harb, generasi perang. Ya mau belajar medicine ya silakan ya. AK-48 juga silakan. Ning golek ngendi kan masalahnya itu. Nah, wattalladzina kafaru, orang-orang kafir itu ingin membelokkan kesadaran kalian wahai pemuda kepada jati diri kalian sebagai abnaul harb, dialihkan dengan merasa bangga kalau sudah bisa main gitar, merasa bangga kalau sudah bisa main salah satu alat musik. Dilupakan seperti itu. Apalagi kalau diminta siaran di TV, lah Allah wala. Jangankan TV, tanggane mantu kan. Itu generasi muda itu seperti ini. Menyanyi, main gitar, agak ilmiah sedikit tapi tetap tidak ilmiah. Badminton, bal-balan. Saya itu ngantek judek ya, saya cari mana sebuah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluangkan waktu beliau sehari semalam barang 5 menit, belum ada jam ya, untuk berolahraga. Nggak saya temukan ya. Bahkan kepada anak-anak Ma'had Ali di Waru, tolong kamu carikan yang menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai prinsip tidak ada hari tambah olahraga. Ada Ustaz apa? Rasulullah balapan lari dengan Ibu Aisyah. Aisyah yang dibodoh-bodohkan sama Gus apa itu? Nah, itu cuma 2 kali. Jarak antara lomba Rasulullah lari dengan Aisyah dengan yang kedua itu sekian bulan bahkan sekian tahun. Itu untuk menunjukkan keakraban seorang suami kepada istri. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Dulu ketika saya masih kurus, kata Aisyah, saya lomba lari dengan Rasulullah, saya menang. Setelah saya gemuk, apa saya kurus esok lembu kan tidak, ada jarak waktunya. Nah, saya kalah. Cuma sekali itu, 2 kali itu. Lain kali saya akan angkat itu. Dia mengatakan, iya Rasulullah itu setiap hari Sabtu mesti menyempatkan diri dari Madinah ke Masjid Kuba. Coba kita teliti, saya bilang, buka tafsir. Ya kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik unta. Jadi santai-santai begitu ya. Santai-santai, orang naik unta itu terkaro Bengawan Solo. Kalau Rasul dengan tilawah. Dan tidak mesti hari Sabtu. Sering Rasulullah meninggalkan kota Madinah, keluar kota. Keluar kotanya Rasulullah itu yang pertama karena umroh, kemarin sudah pernah saya singgung. Yang kedua karena haji wada. Yang ketiga karena perang. Umroh, haji, perang. Nggak ada Rasulullah, yo ini hari Sabtu yang Tawangmangu nginep neng kono, sopir kan nyepake mobilnya. Saya ingatkan yang punya villa di Tawangmangu itu, nanti kalau ditanya oleh Allah jawabannya piye. Wong pirang-pirang durung di omah, mongko konco sak masjid jejer itu.
Sehari 3 kali paling tidak, zuhur dan asar mungkin di tempat kerja. Sambate ya kepada 1-2 jamaah masjid. Kontrak aku karek sesasi Pak De. Ya ora apa-apa to, ora apa-apa piye ditiru ngene. Iki dia duit pirang-pirang atus juta, pirang-pirang miliar, tinggo tuku villa neng Tawangmangu, tinggo nginep saben malam Ahad, mangkat Setu sore, baline Senin esuk. Nah, Senin esuk sampai Sabtu pagi. Ya bukan mangkrak ya, mungkin ada tukang kebunnya itu. Lah nek kuwi mbok dol wong omahmu ning Solo ya isih eneng. Wah, aku nek ngasuh piye? Ala wong pengajian ngantuk kok iso turu kok. Nek nyang Tawangmangu barang. Banyak sekali ya. Wah, apalagi kalau mikirkan saudara-saudara kita di Gaza. Air bersih enggak ada, listrik disabot sama orang-orang Israel. Belum keamanan mereka, belum. Alangkah indahnya ya kalau jatah Jum'ah barokah sak Solo dikumpulkan, dikirimkan ke sana. Wah, Masya Allah, ya mampu kabeh ya. Nah, seberang-berang dino, artinya uang yang dipakai untuk Jum'ah barokah itu dikumpulkan dan dikirimkan pada mereka ke Myanmar, Masya Allah banyak sekali ke saudara-saudara kita yang di Kalioso, yang di Gemolong, yang di Sumberlawang, yang di, masih banyak itu yang itu. Ini sekali lagi rekayasa terstruktur dari orang-orang kafir. Palingkan anak-anak muda Islam, generasi muda Islam dari kesadaran bahwa mereka adalah seorang laki-laki yang paling tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan fisik dan ilmu bela diri yang dia miliki. Paling tidak. Syukur bagai dia bisa melindungi bapak ibunya, bisa melindungi masyarakatnya. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang memaksa saya menyerahkan harta saya? Ja Rasulun arata ayyakhudha mali, datang dan ingin mengambil harta saya secara paksa. Bondo apa nyawa? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ingin merebut harta saya secara paksa? Lalu kita tanyakan kepada mbah kita, dikek kewetole itu nyo ora bakal digawa biyen lair nggo apa-apa gitu ya. Dikek nyawa sing golek ngendi? Rumah sakit ra dodol. Tugasnya rumah sakit itu cuma ngeyem-yem nyawa, aja cepet-cepet oncat saka ragane wong iki ya waya. Tanya Mbah Kakung, Mbah Putri sama, tanya Pak Guru, bahkan Pak Guru agama sama. Aku arep sinau bahasa Cina sik lagi. Tapi kalau kita tanyakan pada Rasulullah, jawabannya enggak. Ya Rasulullah, ara'aita law anna ahadan arata ya'khudha mali, bagaimana pendapat Rasulullah kalau ada orang yang ingin mengambil harta saya? La tu'tihi malak, jangan diberikan. Mulai datang lah, gampang ning ojo. Nilai harta seorang muslim sama dengan pemiliknya. La tu'tihi malak, jangan diberikan.
Ya Rasulullah, kaifa in qatalani? Bagaimana kalau dia menyerang saya? Aja tas tak jeluret. Kaifa in qatalani? Bagaimana kalau dia menyerang saya? Apa jawab Rasul? Qatilu, lawan. La haula wala quwata illa billah. Mana ada orang yang bisa memberi nasihat seperti ini kecuali dia memakai apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis ini. Lawan. Podo-podo lanange. Ya Rasulullah, kaifa in qataltuhu? Bagaimana kalau aku bunuh dia? Bukan ini main hakim sendiri ya. Di tengah sawah jam 1 malam, krimis ya. Itu jalan antara hutan Sragen Ngawi itu, masuk ke kiri, dicegat. Bondo apa nyawa? Mas tak nelpon Pak polisi sih ya. Oh nelpon ah. Nah di sini masalahnya. Saya bukan ngajak untuk main hakim sendiri, tapi persoalannya itu. Bagaimana kalau dia menyerang saya? Serang, lawan. Kaifa in qataltu? Kalau aku bunuh dia, bagaimana Rasulullah? Huwa finnar, dia masuk neraka. Kaifa in qutiltu ya Rasulullah? Kalau yang terbunuh saya, bagaimana Rasulullah? Anta fil jannah, kamu masuk jannah. Wah benar banget lah. Dipateni masuk jannah, dompetnya ditokke, digogoi, isine gambar Pangeran Antasari loro, gambar Patimura siji, Imam Bonjol siji, 10.000 iso tuku jannah. Masya Allah ya. Ajaran yang seperti ini betul-betul ditakuti oleh orang kafir. Ajar mereka main dangdut. Oh kalau keroncong itu haram, kalau kelenengan haram, tapi kalau dangdut itu nggak apa-apa. Kalau nasyid, wah itu Islami. Ini masih banyak yang berpikiran seperti itu. Nasyid itu musik Islami. Nanu nek nyanyi itu ganjaran. Lah Islami kan. Kalau tidur itu ketiduran ratu ganjaran, ngantuk ratu ganjaran. Tapi nanti pulang bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, niatnya tidur nanti jam 3 bisa bangun, dapat pahala. Ini tidur yang Islami, tapi enggak ada musik Islami, lagu Islami, nasyid Islami, enggak ada. Diajarkan pada anak-anak Islam itu seperti itu, joget, Masya Allah. Lupa kepada jati dirinya. Lupa kepada jati diri. Abnaul huruf. Ada yang ganjel 37 detik. Silat bisa? Alhamdulillah. Berenang? Naik kuda? Dituntun. Karena yang diajarkan itu ya, memanah, berenang, naik kuda, memanah itu imbalannya itu tadi. Tidak ada. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.